warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia Mustafa dengan NIM 200211502005 dari kelas B Arsitektur Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan mengenai Green Arsitektur untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Arsitektur Lingkungan Binaan. Yang pertama itu mengenai perbedaan antara Green Arsitektur, Ekologi Arsitektur, dan Sustainable Arsitektur dalam segi pengertian, prinsip, dan juga kriteria. Yang pertama itu Green Arsitektur. Green Arsitektur atau yang biasa kita kenal dengan arsitektur hijau ini adalah konsep desain dan pembangunan yang didasarkan atas prinsip ekologis dan juga konservasi lingkungan untuk menghasilkan bangunan yang ramah lingkungan dan juga hemat energi. Untuk kriterianya itu ada 5, yaitu pembangunan yang berkelanjutan, pelestarian air, peningkatan efisiensi energi, bahan bangunan terbaharukan, dan juga kualitas lingkungan dan ruangan. Untuk prinsipnya itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama conserving energi atau hemat energi, yang kedua working with climate atau memanfaatkan kondisi dari sumber alami, yang ketiga respect for user atau memperhatikan penggunaan bangunan, yang keempat respect for site, menanggapi keadaan tapak pada bangunan, yang kelima limiting new resource, meminimalkan sumber daya baru, dan juga holistik. Kemudian teori selanjutnya itu ekologi arsitektur, yang merupakan sebuah konsep yang memadukan ilmu lingkungan dalam arsitektur. Ekologi arsitektur ini memiliki orientasi utama pada model pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan juga lingkungan buatan yang harmonis, baik itu antara lingkungan, manusia, dan juga bangunan. Untuk kriterianya itu dia ada 10, yaitu orientasi selatan pada site plan, bentuk bangunan yang kompak, zona termal di fasad utara, tertutup utara, timur, dan juga barat, ruang tamu di fasad selatan, ruang terbuka di fasad selatan berlapis kaca, ventilasi silang, penggunaan material yang berkelanjutan, hanya penggunaan matahari secara pasif, dan juga insulasi panas untuk kenyamanan termal. Untuk prinsip ekologi arsitektur ini itu ada 3, yaitu fluctuation, stratification, dan juga interdependence. Teori yang ketiga itu sustainable arsitektur. Sustainable arsitektur ini adalah arsitektur lingkungan, arsitektur berkelanjutan, di mana arsitektur tersebut merupakan komponen penting dalam model pemikiran ini yang bekerja untuk memenuhi tujuan keseluruhan yang sama dari pembangunan dan pengembangan yang lebih cerdas. Untuk kriterianya itu ada 7, yaitu bangunan hemat energi, efisiensi bangunan lahan, desain bangunan yang kontekstual dengan bangunan sekitar, efisiensi penggunaan material, memprioritaskan pada konservasi dan bangunan kembali bangun, meminimalkan penggunaan dan ketergantungan sistem energi aktif, dan maintenance. Untuk prinsipnya sendiri itu ada 3, yaitu konektivitas lokal dan umur panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara green arsitektur building dengan arsitektur lingkungan binaan. Seperti yang kita ketahui bahwa green building adalah bangunan hijau, di mana bangunan yang akan dirancang memiliki konsep hijau, dan hijau yang dimaksud ini adalah bahan yang berasal dari alam yang ramah lingkungan. Green building ini terbagi menjadi 3 teori, yaitu green arsitektur, ekologi arsitektur, dan sustainable arsitektur, yang dimana secara umum ketiga teori tersebut hampir sama, hanya saja berbeda cara penerapan dan cara merawat bangunannya. Dari segi bahan juga itu hampir sama, yaitu menggunakan bahan dari alam yang ramah lingkungan.
Sedangkan arsitektur lingkungan binaan ini merupakan tempat di mana manusia melakukan sebuah komunikasi dengan alam, dan juga arsitektur sebagai tempat atau wadah mereka untuk bernaung. Arsitektur lingkungan binaan ini juga membahas mengenai bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk merancang bangunan yang ramah lingkungan. Sebagai contohnya itu ada ASEAN Cross Road Over the Sea atau Cross di Fukuoka Prefectural International Hall. Yang kedua, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia yang berlokasi di Depok atau Jawa Barat. Yang ketiga itu The Natural Resource Defense Council Headquarters. Dan selanjutnya itu saya akan menyebutkan beberapa dampak positif dari green architecture ini. Yang pertama itu, biaya operasionalnya relatif sedikit karena mengutamakan pembangunan energi dari alam seperti cahaya matahari, angin alam, dan orientasi penggunaan listrik juga dapat dikurangi. Yang kedua itu, kesehatan lebih baik. Aliran udara yang bagus, pencahayaan yang bagus, serta pengurangan penggunaan AC ini dapat meningkatkan kesehatan kita. Yang ketiga itu melindungi lingkungan, karena lebih sedikit menggunakan listrik, maka polusi terhadap lingkungan juga itu lebih sedikit. Yang keempat itu memanfaatkan cahaya matahari secara penuh. Dengan mengatur peletakan jendela, pintu, orientasi bangunan, maka cahaya matahari yang digunakan itu secara maksimal sehingga dapat menggantikan lampu pada siang dan pagi hari. Dan yang terakhir itu konsep recycle, dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang bisa didaur ulang. Bahan bangunan green building ini dapat dibangun dengan bahan-bahan yang lebih murah. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari green architecture. Dampak negatif yang pertama itu anggaran biaya awalnya lebih tinggi. Karena desain green building ini kebanyakan lebih mementingkan fungsi, maka bentuk dan ruangnya itu mengikuti fungsi tersebut, dan juga seringkali banyak ruangan yang tidak efisien dari segi pemanfaatan ruangan, sehingga kita bisa saja menambah biaya. Yang kedua itu break-even point, bangunan akan lebih relatif lama. Break-even ini adalah keadaan di mana pengeluaran sama dengan pendapatan. Itu berarti keadaan di mana biaya pembangunan dan total biaya operasi bangunan dengan total pendapatan. Dikarenakan alasan sebelumnya, di mana anggaran biaya awal lebih tinggi, maka break-even point ini akan menjadi relatif lama meskipun biaya operasionalnya rendah. Contoh yang terkena dampak negatif itu menurut saya Sequis Center atau green building yang terkena dampak negatif karena biaya operasional yang mahal. Sedikit deskripsi mengenai bangunan tersebut, yaitu Green Sequis Center atau yang dulunya bernama S.V. Jojo Center yang dipegang oleh Farpoint Realty dan dirancang oleh tim arsitek lokal di bawah tumpuk PT International Design Consultant bersama dengan Hasan Fegel dari Intaren Arsitek asal Thailand, tapi biodata arsitek dan firma asal Bangkok ini tidak terdokumentasi. Pembangunan gedung berlantai 13 plus 1 basement ini dengan luas bersih 16.300 meter persegi selesai eksteriornya sejak Februari 1980, dan keseluruhan gedung belum selesai sampai pada akhir 1980, tetapi saat pertama dibangun British Council ini diresmikan 2 Oktober 1979 dan pindah ke 2005. Bangunan ini juga menghabiskan biaya sebesar 6 miliar pada tahun 1980, itu pun belum termasuk harga tanahnya.
Kemudian pada tahun 2020 juga bangunan tersebut menghabiskan biaya sebesar 181 miliar. Bangunan ini menghabiskan biaya yang sangat besar karena penggunaan panel pelindung sinar matahari atau sunscreen atau tabir surya yang efektif mengurangi penggunaan AC dan lampu yang terdiri dari struktur yang sesuai dengan kaidah struktur tropis. Dan tabir surya inilah yang semakin spesial karena berbahan dasar glass reinforced concrete yang merupakan spesialis SW Jojo. Solusinya mungkin kita bisa menggunakan beberapa ruangan yang terbuka untuk pemanfaatan cahaya matahari dan angin, dan selebihnya itu kita gunakan pemanfaatan matahari dan angin itu diminimalisir, seperti kita membuat ruangan itu menggunakan AC, lampu, itu kita gunakan seperlunya saja, itu juga bisa menghemat biaya. Dan kita juga bisa menanamkan vegetasi pada setiap lantai untuk menambah kesan green building-nya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.